Salam pertanian. Genjer atau yang biasa disebut dengan kalayan atau juga yang biasa disebut oleh petani kita yaitu eceng merupakan salah satu tumbuhan liar yang tumbuh di daerah persawahan maupun perairan dangkal. Sayang sekali, umumnya untuk eceng sendiri kurang begitu dimanfaatkan oleh petani. Padahal sejatinya eceng ini dijadikan sebagai lalapan dan juga bisa dijadikan tumis untuk makanan sehari-hari. Ada dua manfaat yang bisa kita ambil dari tanaman eceng ini. Yang pertama adalah dari segi kesehatannya dan yang kedua adalah dari segi bisnis. Nah, kami dari pihak BPP menyadari betul akan manfaatnya ini sehingga kami melakukan inovasi teknologi terkait budidaya eceng itu sendiri. Oleh karena itu, ayo kita tanam budidaya eceng di lahan pekarangan masing-masing dengan mengikuti tutorial yang kami berikan kepada teman-teman semua. Saksikan. Yang perlu dipersiapkan pertama adalah ember itu sendiri, ya. Untuk ukurannya itu tergantung yang dimiliki di rumah. Ada bisa ukuran 40 cm ataupun 30 cm diameternya. Yang selanjutnya adalah air. Itu tentu air harus dibutuhkan karena memang eceng itu tanaman yang suka atau yang membutuhkan air. Selanjutnya adalah lumpur. Nah, direkomendasikan untuk lumpur itu diambil dari lahan sawah yang sudah dipanen. Kenapa demikian? Karena yang sudah dipanen biasanya jerami-jerami yang sudah dipanen itu akan melapuk dan juga akan membentuk sebuah bahan organik yang bagus untuk media tanam itu sendiri. Sebenarnya untuk menanam itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa dilakukan secara vegetatif dan juga generatif. Namun yang akan dipraktikkan sekarang adalah dengan cara vegetatif berusia 10 hari. Ini diambilnya dari mana? Yaitu diambilnya dari rumpun yang sudah banyak, kemudian diambil sebagian. Selanjutnya kita harus memperhatikan pengairannya. Kalau misalnya sudah agak kering, kemudian kita isi lagi dengan air secukupnya sehingga terlihat genangan-genangan seperti ini. Nah, untuk cara pemeliharaannya ada beberapa. Yang pertama untuk gulma, ya, karena gulma itu bersaing dengan tanaman pokok sehingga kita secara 1 minggu atau beberapa hari dilihat kalau misalnya ada gulma yang ada di media ini, maka kita harus membuangnya. Selanjutnya hama penyakit. Nah, untuk eceng sendiri secara umum hama yang paling banyak itu adalah keong. Nah, caranya adalah dengan cara mekanis saja, yaitu membuang keong secara manual. Dan juga dilihat kalau misalnya ada telur-telur keong itu sendiri, maka kita juga harus membuangnya secara manual. Nah, selanjutnya adalah untuk pemupukan. Karena kita tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan, maka pemupukan direkomendasikan cukup dengan pemupukan organik saja. Kenapa demikian? Karena pemupukan organik itu sangat bagus untuk tekstur dan struktur tanah sebagai media tanam itu sendiri. Selanjutnya adalah untuk panen. Nah, cara panen itu sangat mudah sekali, yaitu dilihat daun-daun yang masih muda, yang hijau segar, gitu kan? Yang hijau segar itu kurang lebih 3-5 hari sekali kita bisa melakukan pemanenan. Caranya sangat mudah sekali, teman-teman, yaitu dengan cara memotong sampai dekat ke pangkal tanaman itu sendiri. Setelah dipanen, kemudian kita terlebih dahulu mencucinya. Setelah mencuci, baru kita dijadikan sebagai pelengkap untuk makanan kita sehari-hari. Budidaya genjer ataupun eceng dalam baskom seperti ini merupakan salah satu inovasi yang kami persembahkan untuk masyarakat Cigalontang pada khususnya dan umumnya untuk Kabupaten Tasikmalaya. Ini juga merupakan salah satu perwujudan dari bentuk ketahanan pangan sehingga masyarakat petani bisa memanfaatkan tanaman eceng ini untuk dikonsumsi sehari-hari. Kami dari UPTD BPP Cigalontang mengharapkan dari praktek ini
masyarakat khususnya yang ada di Cigalontang bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan salam pertanian.